Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebaran udah deket nih, siapa dari kamu teman Historia yang udah nungguin buat dapetin tunjangan hari raya atau THR dari tempat kerja? Atau mungkin kamu udah dapet ya, jadi udah siap untuk berlebaran bareng sama keluarga. Emang ya, di Indonesia yang punya tradisi pulang kampung, beli baju lebaran, masak-masak enak untuk dimakan bareng sama keluarga besar, tambahan pendapatan menjelang lebaran itu jadi penting banget. Makanya kalau kita dapat THR itu ngerasa lebih siap gitu untuk memenuhi banyaknya kebutuhan jelang lebaran. Terus sebenarnya sejak kapan dan gimana sih THR itu menjadi hak yang harus didapatkan oleh para pekerja? Yuk langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Pada tahun 1951, Presiden Soekarno meresmikan Kabinet Sukiman di bawah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandro yang terafiliasi dengan Partai Masyumi, yaitu partai Islam terbesar pada masa itu. Nah, disinilah ya kebijakan THR itu diberikan kepada para PNS yang pada saat itu masih disebut sebagai pamong praja. Namanya juga belum THR tuh pada saat itu, masih persekot lebaran. Seperti artinya persekot lebaran ini adalah uang yang dibayarkan di muka. Jadi konsepnya adalah para PNS ini akan mendapatkan persekot lebaran yang nantinya akan dipotong dari gaji-gaji di bulan berikutnya. Tapi kebijakan Perdana Menteri Sukiman ini kemudian menuai kritik dari para buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Mereka ini menuntut agar hak mendapatkan persekot lebaran juga bisa mereka nikmati. Aksi dan tuntutan para buruh ini kemudian berbuah menjadi mogok kerja yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1952. Setelah 2 tahun berjuang kurang lebih untuk mendapatkan hak persekot lebaran, pada akhirnya aksi dan tuntutan para buruh ini membuahkan hasil. Pada tahun 1954, di bawah Menteri Perburuhan Indonesia, SM Abidin yang ngeluarin surat edaran yang pada isinya tuh teman Historia adalah untuk menghimbau perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran yang nilainya adalah 1/12 dari upah para buruh. Tapi karena memang hanya himbauan, surat edaran tersebut dirasa para buruh belum cukup untuk menjamin mereka akan mendapatkan hadiah lebaran tersebut. Pada akhirnya buruh kembali protes nih untuk menuntut pemerintah agar membuat hadiah lebaran menjadi kewajiban perusahaan yang harus dijalankan. Tuntutan para buruh ini kemudian baru dikabulkan oleh pemerintah pada era demokrasi terpimpin ketika Menteri Ketenagakerjaan dijabat oleh A.H.M. Erning Praja yang mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 1961 yang isinya menyebutkan bahwa hadiah lebaran itu wajib diberikan kepada para buruh yang sudah bekerja sekurang-kurangnya 3 bulan atau lebih. Nah, kebijakan untuk memberikan hadiah lebaran ini terus diadopsi sampai masa Orde Baru. Tapi baru di tahun 1994 ya, pada saat Menteri Tenaga Kerja dijabat oleh Abdul Latif, disitulah dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja di tahun 1994 yang memperkenalkan istilah tunjangan hari raya atau THR yang kita kenal sampai sekarang. Sebenarnya usaha pemerintah Indonesia untuk memberikan kebahagiaan jelang Idul Fitri itu sudah terjadi sejak tahun 1950 atau 1 tahun sebelum Kabinet Sukiman memperkenalkan kebijakan THR yang sering dianggap sebagai sejarah awal mula pemberian THR di Indonesia. Nah, tahun 1950, laporan Koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1950 yang berjudul Idul Fitri tahun ini lebih menggembirakan dari yang sudah-sudah, itu menyebutkan bahwa dari kantor perwakilan RIS di New York, Amerika Serikat, ini mengeluarkan pengumuman bahwa pemerintah Indonesia membagikan tekstil kepada kurang lebih 80 juta penduduknya. Tahu nggak sih teman Historia, kalau penerima dari hadiah bahan pakaian ini tadi bukan hanya umat muslim aja loh, tapi juga berasal dari umat beragama yang lain. Jadi kalau kamu sendiri udah dipakai apa nih THR-nya teman Historia? Jangan lupa ya untuk selalu ngikutin kisah-kisah sejarah seru lainnya cuma di Ngerti Sejarah. Thank you for watching and bye-bye!